Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas materi tentang problem formulation dan state space yang dimulai dari problem solving agent. Jadi kalau dalam AI, problem solving agent itu agen yang mencapai tujuannya dengan mencari urutan tindakan yang mengarah ke solusi. Untuk melakukan ini, agen memerlukan representasi formal yang terdiri dua komponen utama. Yang pertama, problem formulation dan state space. Itu yang kedua. Kalau secara definisi, problem formulation itu proses menentukan tindakan dan urutan status yang pertimbangkan untuk mencapai tujuan, yaitu sebuah masalah didefinisikan secara formal melalui 5 elemen utama yang akan kita bahas nanti. Sedangkan untuk state space, yaitu konfigurasi lengkap dari semua status yang mungkin dicapai dari initial state melalui urutan tindakan apapun yang akan terjadi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk initial state, itu representasi formal dari kondisi dunia atau lingkungan pada saat agen mulai bekerja. Jadi ke dalam ruang keadaan atau state space itu biasanya sebagai root node, jadi dari mana semua cabang tindakan akan tumbuh. Untuk karakteristik utamanya sebagai starting point, itu tanpa adanya kaitan awal yang jelas, agen tidak memiliki referensi untuk mengevaluasi tindakan pertama yang harus diambil. Lalu abstraksi sama seperti komponen lainnya, initial state hanya mencatat detail yang relevan. Jika agen adalah robot penyedot debu, initial state-nya mencatat lokasinya dan status kebersihan lantai, bukan dari warna karpetnya. Input bagi algoritmanya dari algoritma pencarian itu seperti BFS, DFS atau A-star selalu menerima initial state sebagai input utama untuk mulai membangun pohon pencarian atau graph. Jadi kalau perannya dalam pencarian itu, agen akan menerapkan fungsi transisi atau operator pada initial state ini untuk menghasilkan rangkaian successor states atau keadaan penerus. Jadi prosesnya itu berlanjut hingga agen menemukan keadaan yang memenuhi goal test. Oke, lanjut ke actions. Secara definisi, actions itu representasi formal dari semua langkah atau proses legal yang dapat dilakukan oleh agen. Nah, S-nya dalam actions ini lebih ke state atau keadaan saat ini. Jadi outputnya itu fungsi yang mengembalikan sebuah himpunan aksi yang valid untuk dieksekusi pada state tersebut. Jadi kenapa action itu bersifatnya spesifik begitu ya. Nah, ini penting untuk dicatat bahwa tidak semua aksi itu tersedia di setiap keadaan. Jadi himpunan aksi itu sangat bergantung pada batasan lingkungan atau constraints. Contohnya catur. Jika sebuah pion berada di baris terakhir, ia tidak bisa lagi bergerak maju. Aksinya berubah menjadi promosi. Kalau misalkan contohnya navigasi, jika agen berada di persimpangan jalan buntu, aksinya belok kanan, mungkin tidak tersedia dalam himpunan action. Peran action dalam siklus pencarian, aksi adalah jembatan yang menghubungkan satu state ke state berikutnya. Prosesnya mengikuti alur yang dimulai dari applicability, yaitu agen memeriksa fungsi actions untuk melihat apa yang bisa dilakukan. Yang kedua, dari transition, setelah aksi dipilih, agen menentukan transisi model untuk memprediksi hasil dari aksi tersebut. Yang ketiga, masuk di expansion. Dalam algoritma pencarian seperti search tree, menerapkan aksi pada sebuah node disebut sebagai mengembangkan atau expanding node tersebut untuk memunculkan child node yang baru. Masuk di transition model secara deskripsi formal yang memetakan hubungan antara sebuah state dan action menuju state yang baru. Secara teknis, ini dinyatakan sebagai fungsi result S atau A. Kalau S ini state saat ini, current state. Kalau A, ini aksi yang dipilih dari himpunan action. Outputnya sebagai state baru yang dihasilkan setelah aksi dilakukan. Nah,
karakteristik utamanya efek dari aksi, yaitu model ini menjawab pertanyaan misalkan, jika saya melakukan aksi ini sekarang, saya akan berakhir di mana. Nah, membangun state space dengan menerapkan fungsi result secara berulang pada initial state, agen dapat membangun seluruh graf atau pohon ruang keadaan atau state space. Nah, perannya dalam pencarian atau searching, transition model adalah mesin di balik simulasi mental agent. Sebelum benar-benar bergerak di dunia nyata, agen menggunakan model ini untuk mensimulasikan berbagai jalur di dalam pikirannya untuk menemukan rute yang paling efisien menuju target. Nah, tanpa transition model, agen mungkin bisa beraksi, tetapi ia akan buta terhadap konsekuensi dari pilihannya. Oke, masuk di goal test. Cara definisi ini itu sebagai sekumpulan kriteria atau fungsi yang digunakan agen untuk memeriksa apakah state saat ini merupakan tujuan yang diinginkan. Jika tes ini bernilai true, maka pencarian berhenti dan solusi atau urutan aksinya telah ditemukan. Dua jenis perumusan tujuan tergantung pada kompleksitas masalahnya. Goal test dapat dibedakan menjadi yang pertama, timbulan eksplisit. Agen memiliki daftar spesifik state yang dianggap sebagai tujuan. Contohnya, dalam navigasi, tujuan adalah koordinat GPS tepat di depan rumah target. Kondisi abstraknya, tujuan tidak definisikan sebagai satu titik, melainkan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Contohnya, dalam permainan catur, tujuannya adalah kondisi checkmate atau skakmat, tidak peduli di mana posisi bedak lainnya, selama raja lawan tidak bisa bergerak, tujuannya tercapai. Nah, peran pentingnya dalam pencarian, kondisi berhenti atau termination menjadi sinyal bagi algoritma untuk berhenti mengeksplorasi metode baru karena tujuannya sudah tercapai. Oke, masuk di path cost. Secara definisi ini lebih ke fungsi numerik yang mengakumulasi biaya dari setiap langkah dalam sebuah jalur dari initial state ke goal state. Secara matematis, biaya satu langkah tunggal dinotasikan sebagai C dalam kurung SAS. Nah, total path cost ini adalah jumlah dari semua biaya langkah individual di sepanjang jalur tersebut. Untuk karakteristik utamanya, dari metrik optimalitas, agen yang cerdas atau rasional tidak hanya mencari asal sampai ke tujuan, tetapi mencari jalur dengan biaya terendah atau solusi optimalnya. Nah, aditifnya, biaya jalur bersifat menjumlahkan. Setiap langkah menambah beban biaya, baik itu waktu, bahan bakar, atau energi. Dari non-negatifnya, dalam banyak kasus, biaya langkah harus lebih dari 0. Jika ada biaya 0 atau negatif, algoritma pencarian bisa terjebak dalam putaran atau loop tanpa akhir. Nah, perannya dalam algoritma pencarian, algoritma ini secara khusus mengeksploitasi dengan path cost terendah terlebih dahulu, yaitu menggunakan UCS atau Uniform Cost Search. Jadi search ini lebih ke menggunakan path cost yang dikombinasikan dengan estimasi jarak ke tujuan atau heuristik untuk menemukan jalur tercepat. Tanpa path cost, agen mungkin akan memilih jalur yang berputar-putar atau sangat mahal asalkan sampai ke tujuan. Dengan metrik ini kita bisa menjamin efisiensi. Jadi kalau misalkan kita pakai Google Map, itu kan rawan banget kita nyasar, tapi Google Map itu nggak peduli dengan apakah nanti kita nyasar atau enggaknya, karena dari Google Map itu membaca jalur terpendek dari tujuan kita, begitu. Oke, masuk di state space representation yang dipakai graph. Jadi state space representation itu cara kita memodelkan sebuah masalah ke dalam struktur matematis atau logis agar bisa diselesaikan oleh komputer. Coba dibayangin aja ya, ini kayak peta pikiran yang berisi semua kemungkinan situasi yang bisa terjadi. Yang pertama itu dari state atau node-nya. Ini sebagai konfigurasi dunia
Dalam representasi ini, setiap titik atau node dalam grafik mewakili satu state atau keadaan. Jadi state itu potret lengkapnya dari situasi dunia pada satu titik waktu yang hanya mencakup elemen-elemen relevan. Nah, kalau dari visualisasi grafnya, hubungan antara state ini divisualisasikan dalam bentuk graf ataupun pencarian search tree. Kalau dari simbol atau nodes-nya ini mewakili keadaannya. Jadi kalau dari awal ini kan ada turun, yang dari kiri ada sampai 2, yang tengah 1 aja, tapi kalau yang dari kanan ini kan ada banyak ini. Nah, secara insight utamanya, keberhasilan seorang pengembang AI itu seringkali ditentukan oleh seberapa baik mereka membuat abstraksi state. Jika terlalu detail, pencarian akan sangat lambat karena ruang keadaannya terlalu besar atau memakan memori yang sangat panjang. Tapi jika terlalu sederhana, agen mungkin tidak bisa menemukan solusi yang akurat. Jadi harus sepadan antara nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Lalu kita masuk di action. Di action state ini lebih ke jalur atau rel yang menghubungkan stasiun-stasiun atau node yang sudah dibuat tadi. Ya, kalau yang bener-bener tadi itu ke state-nya dan node-nya, kalau yang ada garisnya ini lebih ke action-nya atau edge-nya. Nah, kalau cara instack ya, bobot pada edge ini seringkali setiap edge itu memiliki bobot atau nilai yang memiliki path cost. Jadi misalnya dalam navigasi gitu ya, edge dari kota A ke kota B diberi angka 50 km. Agen AI itu akan menghitung total angka pada edge yang dilaluinya untuk menemukan jalur tersingkat. Jadi misalkan tujuannya di bawah ini. Nah, di awal-awal pasti mereka atau si AI-nya bakal ngecari dulu jalurnya. Lalu kita masuk di initial state. Initial state ini lebih ke pintu masuk utamanya ke dalam seluruh sistem pemecahan masalah. Jadi awalnya ini kalau dari secara insight-nya, jika initial state itu tidak didefinisikan dengan benar, agen mungkin akan mencari solusi untuk masalah yang salah. Misalnya jika lokasi GPS-nya awal salah, foto yang dihasilkan navigasi tidak akan berguna meskipun algoritma pencariannya sempurna. Jadi misalkan ternyata titik awal yang kita setting itu salah gitu, otomatis nanti jalan ke tujuannya juga pasti berbeda dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Lalu masuk di goal state. Kalau goal state itu lebih ke titik akhir atau destinasi yang ingin dicapai oleh agen. Jadi kalau misalkan ini slide ini titik kita kalau dari GPS atau GPS-nya Google Map. Nah, kalau goal state ini tujuan kita, tujuan akhirnya. Nah, kalau misalkan insight-nya jadi jarak ke goalnya gitu ya. Dalam algoritma pencarian yang cerdas seperti A-star, agen itu menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan seberapa jauh state saat ini dari goal state. Semakin dekat estimasinya, semakin efisien agen dalam memilih jalur. Oke, masuk di solution path. Kalau solution path ini jalur solusi, jadi hasil akhir yang paling dicari dari seluruh proses pemecahan masalah. Jika state space-nya peta, maka solution path-nya itu garis rute yang harus diikuti. Jadi kalau misalkan dari insight-nya itu pencarian berlawan dengan eksekusi. Misalnya kalau kita pakai research itu agen mensimulasikan berbagai solution path.
di dalam pikirnya tanpa melakukan aksi nyata. Sedangkan kalau dari eksekusinya, setelah jalur terbaik ditemukan, agen baru menjalankan aksi-aksi tersebut di dunia nyata. Jadi ada berkebalikan begitu. Lalu masuk di branching faktor. Kalau branching faktor ini lebih ke parameter kunci yang menentukan seberapa berat atau seberapa luas sebuah state space. Jadi kalau misalnya ini lebih ke jumlah rata-rata suksesor atau child nodes-nya yang dihasilkan dari satu node saat diekspansi. Jadi ini mempresentasikan jumlah pilihan atau aksi legal yang tersedia bagi agen pada setiap langkah tertentu. Oke, sekarang masuk di BFS, yaitu Brute First Search. Ini algoritma paling mendasar dalam kategori unfound search atau pencarian buta. Nah, disebut buta karena algoritma ini itu tidak memiliki informasi tentang seberapa dekat sebuah state dengan tujuan selain begitu struktur graph secara sistematis. Cara kerjanya, si BFS ini itu mengeksplorasi seluruh simpul pada satu tingkat kedalaman secara tuntas sebelum turun ke tingkat bawahnya. Jadi kalau pakai BFS itu otomatis nanti yang diambil dulu semuanya ini, yang pertama, terus baru yang kedua, terus baru ketiga nemuin goalnya ini. Nah, secara kompleksitas BFS ini dikenal banget karena algoritma yang sangat haus akan sumber daya terutama memori. Nah, dari tema kompleksitinya, waktu yang dibutuhkan tumbuh secara eksponensial terhadap kedalaman solusi. Kalau dari space kompleksitasnya, ini menjadi kelemahan utamanya karena semua node yang dihasilkan itu harus disimpan di memori agar antrean FIFO tetap berjalan. Nah, kalau FIFO itu first in first out, jadi yang pertama masuk itu akan menjadi pertama yang dikeluarkan begitu. Lalu masuk di DFS atau Deep First Search. Ini kalau misalkan yang BFS ini kan tadi melebar gitu ya cara algoritmanya. Kalau DFS ini dia langsung masuk ke dalam, jadi nggak perlu harus satu tingkat diselesaikan semuanya, tapi dia satu jalur diselesaikan semuanya baru kembali ke atas. Nah, jadi satu jalur itu masuk dulu ke simpul paling dalam sampai mentok. Kalau sudah buntu, nah itu nanti akan backtracking ke atas, coba cabang yang lain gitu. Nah, kalau yang di DFS ini pakai LIFO, jadi last in first out, yang terakhir dia masuk itu akan menjadi yang pertama dia keluar. Cara kompleksitasnya, dari space complexity, kemudian memorinya bersifat linear karena DFS itu hanya perlu menyimpan jalur yang sedang ditelusuri dan yang terdekat dari setiap mode di jalur tersebut. Jika kedalaman maksimal adalah M, memorinya jauh lebih kecil dibanding BFS. Kalau dari time complexity, dalam kasus terburuk itu DFS mungkin harus menjelajahi seluruh ruangan yang sangat dalam. Nah, terus kalau DFS ini lebih cocok dimana kalau ada masalah yang memori sangat terbatas dan solusi tersebar di tempat yang sangat luas di berbagai cabang. Nah, untuk menutupi kelemahannya atau ada risiko terjebak, biasanya dikembangkan menjadi iteratif depending DFS yang menggabungkan hematnya memori DFS dengan kepastian solusi dari BFS, jadi di combine. Lalu masuk di UCS atau Uniform Code Search. Ini kalau yang tadi kan BFS itu lebih ke mencari solusi dengan jumlah langkah yang tersedikit. Kalau UCS itu mencari solusi dengan total biaya termurah, jadi ada perbandingan biayanya di sini. Kalau secara prinsip si UCS ini itu selalu memilih node
yang memiliki biaya jalur terkecil untuk diekspansi berikutnya. Jadi lebih milih yang paling terdekat begitu. Analoginya seperti mencari rute termurah di Google Maps yang mempertimbangkan biaya tol atau bensin, bukan sekedar jumlah jalan yang dilalui. Jadi itu kalau misalkan nanti kita dari Malang ke Surabaya itu lewat tol itu berapa harganya, tapi kalau nggak lewat tol itu berapa juga harganya yang dihabiskan dari bensinnya itu. Nah, kalau dari kompleksitasnya, time dan space complexity ini, biaya langkah sangat kecil. Kalau biaya langkah sangat kecil, yaitu algoritmanya akan mengeksplorasi banyak sekali node sebelum mencapai tujuan, yang bisa membuat performanya melambat dan memakan banyak memori. Nah, UCS ini sebenarnya itu variasi dari algoritma Dijkstra yang sering digunakan dalam ilmu komputer. Dalam AI, UCS ini dianggap sebagai jembatan menuju search star yang nantinya akan menambahkan feeling atau estimasi jarak heuristik agar pencarian tidak terlalu melebar ke arah yang salah. Nah, kalau informed search ini beda dengan yang tadi. Kalau ini lebih ke menggunakan pengetahuan tambahan, jadi solusinya itu lebih cerdas gitu. Nah, kita masuk di greedy best first. Kalau greedy best first search itu algoritma yang sangat berambisi untuk sampai ke tujuan secepat mungkin. Algoritma ini selalu memilih node yang terlihat paling dekat dengan tujuan berdasarkan nilai heuristiknya saja. Jadi prinsipnya dia itu ambil langkah yang paling menjanjikan saat ini tanpa memedulikan berapa biaya yang sudah saya habiskan di belakang gitu. Jadi yang penting cepat sampainya, nggak peduli berapa harganya. Jadi kalau misalkan ada pilihan pakai mobil masuk tol atau enggak, dia pasti milih masuk tol karena lebih cepat. Nah, kalau dari analisis kinerja ini, walaupun seringkali lebih cepat, tapi karena dia itu nggak peduli dengan resiko akhirnya, dia seringkali dibilang sebagai tamak gitu kan, karena punya risiko yang besar. Nah, secara kompleksitas, dalam kasus terburuk, kompleksitasnya itu mirip dengan DFS karena si greedy best first-nya ini bisa masuk sangat dalam ke jalur yang salah. Nah, dari time dan space kompleksitas, di mana M adalah kedalaman maksimum ruang keadaan, namun dengan heuristik yang baik, waktu pengerjaannya bisa berkurang secara drastis. Nah, dari insight-nya, kalau greedy best first search ini seperti orang yang tersesat di gunung dan hanya berjalan ke arah puncak yang terlihat paling dekat tanpa peduli apakah ada jurang di depannya. Untuk berbagai sifat ceroboh ini, kita memerlukan a search star yang menggabungkan kecerdasan heuristik dengan realitas biaya yang sudah dikeluarkan. Jadi biar nggak diterobos terus gitu ya, jadi harus ada pertimbangannya. Lalu kita masuk di star search. Ini algoritma pencarian yang paling populer dalam dunia AI karena kemampuannya menggabungkan efisiensi dan akurasi. Kalau uniform cost search ini yang tadi itu melihat ke belakang biaya yang sudah keluar, dan greedy hanya melihat ke depan atau estimasi tujuan. Maka si A-star ini melihat keduanya. Jadi A-star ini bakal mengekspansi node berdasarkan nilai total biaya yang paling rendah yang dirumuskan sebagai ini rumusnya. Nah, misalnya cara analoginya, misalkan kita masuk nyari jalan di labirin, si G N ini jumlah langkah yang sudah diambil dari pintu masuk, sedangkan kalau HN ini jarak garis lurus dari posisi kita sekarang ke pintu keluar. Jadi A-star itu akan memilih jalan yang secara total itu langkah kaki ditambah jarak ke pintu, itu langkah yang terkecil hitungannya.
Jadi kunci kesuksesannya Estre ini terletak pada fungsi heuristik. Nah, heuristik yang baik harus bersifat yang pertama admissible, tidak pernah menebak biaya lebih besar dari biaya asli. Jadi biaya yang sudah ditentukan awalnya itu tidak akan melebihi dari situlah. Nah, terus konsisten, jadi perubahan nilai heuristiknya antar langkah itu harus realistis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.